Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2892150 299. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi tentang pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang beberapa paham yang ada di Indonesia, yaitu paham materialisme, paham sosialisme, dan paham komunisme. Yang pertama, paham materialisme. Pengertian paham materialisme. Paham materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi bergerak dan berkombinasi sebagai pembentuk awal dari alam, akal, dan kesadaran merupakan proses materi fisik. Pada definisi yang lain, materialisme adalah pandangan yang berisi orientasi, sikap, keyakinan, dan nilai-nilai hidup yang menekankan mementingkan kepemilikan barang, material atau kekayaan material di atas nilai-nilai hidup lainnya. Selanjutnya ada 4 hukum materialisme. Yang pertama, hukum 1, materi itu ada, nyata, dan konkret. Hukum 2, materi itu terdiri dari materi yang lebih kecil dan sering berhubungan dialektis. Hukum yang ketiga yaitu materi mengalami kontradiksi, dan yang terakhir yaitu materi selalu berubah dan terus berubah. Selanjutnya, gaya hidup paham materialisme. Materialisme merupakan sikap seseorang yang memandang kebahagiaan atau pencapaian dari sisi materi saja. Di sini saya akan menyebutkan 3 tokoh pemikiran aliran filsafat materialisme. Tokoh yang pertama, Demokritos, seorang pelopor pemikiran materialisme klasik dan biasa dikenal sebagai atomisme. Yang kedua, Julien de Lamettrie. Julien berpendapat bahwa manusia dan hewan itu sama dan artian manusia dan hewan dianggap sebagai mesin. Tokoh yang ketiga yaitu Ludwig Feuerbach. Selanjutnya ada salah satu pemikiran aliran filsafat materialisme. Materialisme merupakan paham yang bersandar pada alam. Materi Demokritos merupakan pelopor pandangan materialisme klasik yang disebut juga dengan atomisme. Ia adalah murid dari Leo Kipas. Ia mengembangkan pemikiran tentang atom atau sesuatu yang begitu kecil sampai mata kita tidak dapat melihat. Masuk ke paham yang kedua yaitu paham sosialisme. Sejarah singkat paham sosialisme. Paham sosialisme muncul sebagai sebuah bentuk reaksi terhadap paham liberal ekonomi dan kapitalis modern pada awal abad ke-19 Masehi di Eropa. Paham ini muncul ketika terjadinya revolusi industri di Inggris yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antara kelas burjuis dan kelas proletar. Apa yang dimaksud dengan paham sosialisme? Paham sosialisme menurutnya merupakan suatu teori dan politik yang memfokuskan pentingnya peranan pemerintah dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang. Pengertian sosialisme menurut Sultan Syahrir ada suatu gerakan untuk mencari keadilan di dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. Ada salah satu tokoh paham sosialisme yaitu Sultan Syahrir. Yang kedua, contoh paham sosialisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tolong-menolong sesama manusia. Yang kedua, bergotong royong dalam kegiatan kerja bakti. Dan yang terakhir, ikut serta dalam kegiatan sosial, entah bakti sosial, entah menolong sesama ataupun membantu warga yang ada kesusahan. Itu merupakan contoh dari sosialisme. Yang ketiga yaitu paham komunisme. Paham komunisme atau ideologi komunisme berasal dari Jerman, dan ideologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Karl Marx. Alasan Karl Marx memperkenalkan ideologi atau paham ini dikarenakan terjadinya kesenjangan ekonomi, sehingga menganggap orang yang berkuasa secara ekonomi menghisap jatah orang lain tanpa mengetahui batas kemanusiaan. Nah, di sini ada ciri-ciri paham komunisme. Saya di sini menyebutkan 3 ciri paham komunisme. Yang pertama, berdasarkan pada logik dan tidak mempercayai adanya agama dan Tuhan, ateis. Ciri yang kedua yaitu tidak memandang manusia sebagai individu tetapi sebagai masyarakat di mana setiap orang dianggap sama rata, tidak dibeda-bedakan. Dan ciri yang ketiga yaitu seluruh milik rakyat, namun pemerintah tetap memegang kekuasaan tertinggi. Nah, di sini ada contoh penerapan ideologi komunisme. Ada 4 contoh. Yang pertama, perekonomian dikuasai pemerintah. Yang kedua, menggunakan sistem satu partai. Yang ketiga, kurang mendukung praktik keagamaan. Dan yang terakhir, menganggap semua manusia setara.
Nah, di sini ada beberapa negara yang menggunakan paham komunisme. Saya sebutkan beberapa. Yang pertama, Tiongkok. Yang kedua, Transnistria. Yang ketiga, Kuba. Yang keempat, Korea Utara. Yang kelima, Laos. Yang keenam, Vietnam. Selanjutnya, materinya tentang Pancasila sebagai filsafat. Apa sih filsafat itu? Arti dari filsafat yaitu kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama, saling keterikatan, dan ketergantungan. Nah, di sini Pancasila sebagai sistem filsafat, apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Apa sih pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat? Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kita dapat mengetahui sifat kehidupan pedesaan dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara dengan filsafat. Kenapa sih Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara? Kenapa? Alasannya yaitu filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Apa hubungan antara Pancasila dengan filsafat? Hubungannya yaitu mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dari isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila yang merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam dituangkan dalam suatu sistem. Apa sih fungsi dari filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Fungsinya yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Apa sih ciri dari filsafat Pancasila? Yaitu cirinya adalah ataupun pedomannya yaitu Pancasila. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa, yaitu kita percaya adanya Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia harus adil dan beradab, mempunyai sikap yang baik dan mempunyai sikap keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu. Contohnya seperti beberapa suku yang ada di Indonesia, kita harus satu karena kita mempunyai satu tujuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan yang perwakilan. Kita harus mempunyai rasa kemanusiaan, yang kita harus mempunyai rasa perwakilan, kita harus menjunjung tinggi kemasyarakatan sesuai dengan Pancasila. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Indonesia harus menjunjung keadilan agar semua merasakan bahwa Indonesia benar-benar bersikap adil. Saya di sini akan menjelaskan tentang satu konsep Pancasila sebagai filsafat negara, yaitu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa sih maksudnya? Dikutip dari laman resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Apa sih maksudnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Yaitu adalah pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa sehingga bangsa tersebut mampu menumbuhkan tekad untuk mewujudkan dalam sikap hidup sehari-hari. Pandangan hidup bangsa mengandung rangkaian nilai-nilai luhur. Apa sih fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Fungsinya ada beberapa fungsi, di sini saya menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, mempererat bangsa Indonesia. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Dan yang ketiga, menyoroti kenyataan yang ada dan mengkritis upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Ada beberapa contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Seperti dikutip dari buku mengenai Pancasila oleh Dimas Faturrahman, saya di sini menyebutkan 4. Yang pertama, menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup agar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin sehari-hari. Yang ketiga, menjunjung tinggi Pancasila. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan pemerintahan. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Apa sih maksudnya? Dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualisme dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan Pancasila dalam konteks Pancasila sebagai etika adalah Pancasila menyajikan nilai sebagai landasan etika dalam kehidupan. Sebagai contoh melalui nilai ketuhanan bangsa Indonesia didorong untuk saling menghargai antar umat beragama. Apa saja nilai-nilai etika dalam Pancasila? Pancasila sebagai satu sistem etika. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Materi selanjutnya yaitu norma Pancasila. Apa itu norma Pancasila? Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain termasuk para penyelenggara partai dan golongannya fungsional memegang teguh cita-cita rakyat. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai dasar falsafah negara atau ideologi negara. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggara pemerintah Indonesia. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa? Yaitu maksudnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Artinya, kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara? Pancasila sebagai falsafah negara berdasarkan ucapan Soekarno-Hatta yang menyatakan bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Artinya nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Nilai apa saja yang menjadikan Pancasila sebagai falsafah? Yaitu meliputi nilai untuk hidup saling tolong-menolong atau semangat gotong royong, rukun, saling menjaga keamanan dan pertahanan, serta saling menghargai dan memberikan kebebasan beragama dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa Pancasila sebagai ideologi bangsa? Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Apa saja fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? Saya di sini menyebutkan 3 fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, menyatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, memberikan kemajuan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang ideologi, tapi udah tahu belum ideologi itu artinya apa atau maksudnya itu apa? Nah, jadi ideologi itu kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai fungsi dasar negara. Apa sih maksudnya? Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai dasar filsafat negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggara pemerintahan, kedudukan, dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia.
Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Apa sih fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur dan menyelenggarakan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.